Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Tania Dwi Salsabila, selaku moderator dari kelompok 6. Tujuan kami membuat video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas semester 5 dengan mata kuliah Perilaku Konsumen di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kami dari kelompok 6 mengangkat tema food habit dengan judul estetika versus etika. Studi kasus yang kita gunakan kali ini, kami langsung menggunakan para kalangan Gen Z nih teman-teman. Tentunya presentasi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan dari kelompok 6 untuk menjelaskan beberapa materi yang sudah kami siapkan. Supaya teman-teman tidak nunggu lama, mari kita langsung masuk materi saja supaya teman-teman tahu nih mengenai estetika versus etika dalam food habit. Apa sih estetika versus etika dalam food habit? Di balik setiap piring, ada dua kekuatan yang bekerja. Estetika yang merayakan keindahan visual dan etika yang menjaga integritas moral. Saat keduanya bersatu, dalam kebiasaan makan kita, makanan bukan lagi sekedar nutrisi, melainkan bentuk penghormatan kita terhadap cara kita mengolah, menyajikan, hingga berinteraksi dengan dunia. Maka dari itu, estetika dan etika dalam kebiasaan makan atau food habit adalah dua dimensi penting yang mempengaruhi cara kita memproduksi, menyajikan, mengkonsumsi, dan berinteraksi dengan makanan. Slide ini membahas hubungan antara estetika dan etika. Estetika berkaitan dengan keindahan atau tampilan, sedangkan etika berkaitan dengan kepantasan, nilai moral, dan kebaikan. Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Sesuatu yang terlihat indah seharusnya juga memiliki nilai yang benar dan tidak merugikan orang lain. Jika hanya mengutamakan estetika tanpa etika, hal tersebut bisa menipu atau bahkan merusak. Sebaliknya, jika hanya etis tanpa memperhatikan estetika, pesan yang disampaikan bisa kurang menarik perhatian. Oleh karena itu, keindahan seharusnya selalu berjalan seiring dengan kebaikan. Berdasarkan hasil polling, dapat dilihat bahwa aspek estetika masih menjadi daya tarik utama dengan persentase 52%. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan visual yang menarik dan masih sangat berpengaruh dan menarik perhatian, terutama di era media sosial dan budaya visual yang kuat. Namun, selisihnya tidak terlalu jauh dengan aspek etika yang memperoleh 98%. Angka ini menandakan bahwa konsumen, khususnya Gen Z, mulai semakin peduli terhadap nilai moral, tanggung jawab, dan dampak dari produk yang mereka konsumsi. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa keputusan konsumsi saat ini tidak hanya didasarkan pada keindahan visual, tapi juga pada nilai etika di baliknya. Kami membuat 3 konten pada aplikasi Instagram dengan upload di Rias. Hal ini pastinya kalangan Gen Z sudah pasti mayoritas menggunakan aplikasi tersebut, sehingga dapat menjangkau edukasi melalui aplikasi Instagram. Konten pertama yaitu kita hadir di Universitas Buana Perjuangan, lalu melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa yang ada di sana dengan memberikan pertanyaan yang menyangkut estetika versus etika. Lalu konten yang kedua, kami pergi ke sebuah restoran makanan dengan sedikit memberi studi kasus secara langsung bahwasannya estetika versus etika ini sering terjadi di umum loh, dengan sedikit memberikan edukasi untuk penonton. Lalu yang terakhir, kami masih di kampus Universitas Buana Perjuangan meminta pendapat ke mahasiswa mengenai estetika versus etika ini apakah bisa diseimbangkan dengan baik atau tidak. Selanjutnya, kami juga membuat konten di aplikasi TikTok yang dimana sudah dipastikan bahwasannya kalangan Gen Z menggunakan aplikasi ini. Tentunya supaya edukasi yang kami berikan semakin meluas. Video pertama, kami membuat video bagaimana red flag-nya dari sebuah food habit tersebut. Tidak lupa juga kami menyelipkan edukasi supaya tidak terjadinya salah paham ketika teman-teman menonton video tersebut. Lalu, video kedua, kami membuat konten perbandingan antara street food versus coffee shop, di mana kami melihat perbandingan antara kemasannya, harga yang dijualnya, serta saran dari kami untuk para pelaku usaha di luar sana. Lalu, video yang terakhir, kami membuat konten berisi tentang makanan estetik sama dengan nafsu makan naik. Dalam video, kami mengkaji bahwasannya apakah benar jika dilihat dari tampang atau luarnya sudah pasti terasa enak atau malah sebaliknya. Dan kami juga tentunya dipastikan menyelipkan edukasi untuk para penonton. Topik utama podcast ini adalah pentingnya penggunaan kemasan yang tidak merusak lingkungan sebagai bentuk konsumsi yang bertanggung jawab.
Podcast ini menekan bahwa perilaku konsumen, khususnya generasi muda seperti Gen Z, berpengaruh besar dalam mendorong tren kemasan ramah lingkungan. Gen Z dikatakan memiliki potensi besar dalam mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi lebih sadar lingkungan dengan memilih produk yang lebih sustainable. Pendengar diajak untuk lebih bijak dalam memilih kemasan. Misalnya, preferensi terhadap bahan yang bisa terurai atau didaur ulang. Podcast ini juga bersifat edukatif. Tujuannya mendorong pendengar untuk tidak hanya tahu informasi secara teori, tetapi menerapkan gaya hidup lebih ramah lingkungan lewat perilaku konsumsi yang lebih sadar. Video podcast ini mengajak kita untuk lebih semakin sadar tentang dampak kemasan terhadap lingkungan dan bagaimana perilaku konsumen, terutama generasi muda, dapat memicu perubahan ke arah yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara video konten yang kami buat dengan teori motivasi konsumen. Jadi kalau kita perhatikan, pedagang saat ini tidak hanya menjual makanan, tapi juga menjual tampilan visual makanan yang menarik, mulai dari warna, penyajian, sampai sudut pengambilan gambar punya peran besar dalam memancing minat konsumen. Sesuai dengan teori motivasi, rangsangan visual ini mampu mendorong pembeli, namun yang perlu digarisbawahi, pedagang tidak hanya fokus pada estetika semata, kualitas produk tetap menjadi aktor utama. Artinya, video dan foto memang jadi pintu awal ketertarikan konsumen, tapi rasa dan kualitaslah yang membuat konsumen puas dan ingin membeli kembali. Jadi, kesimpulannya dari pembahasan yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa tampilan visual makanan memiliki peran penting dalam menarik perhatian dan memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian. Video konten yang estetik mampu membangun ketertarikan awal, namun daya tarik tersebut harus diimbangi dengan kualitas rasa dan produk yang baik. Karena pada akhirnya kepuasan konsumen tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lihat, tetapi juga apa yang mereka rasakan saat mengkonsumsi produk tersebut. Dengan demikian, video konten berfungsi sebagai pemicu motivasi, sedangkan kualitas produk menjadi kunci utama dalam menciptakan kepuasan dan keberlanjutan minat konsumen.